Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Spesial tahun baru Islam 1443 Hijriah. Iya. Ada Pak Ustadz Agung ya yang biasa membawakan acara damai Indonesia. Semoga hati Ustadz Agung selalu damai. Amin ya Allah. Amin. Membawa kepada kita kedamaian yang sesungguhnya, Sama-sama, yang keluar dari hati yang paling dalam. Amin ya Allah. Iya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ke rumah Mama. Dan waktu itu Mama juga bersilaturahim ke rumah Damai Indonesia. Gantian lah. Tinggal Bedu sama Zara yang belum ke. Iya. Damai. Sebagai keluarga. Iya. Iya. Nah, boleh mah dilanjutkan kembali tadi mengenai bulan-bulan tadi kan bulan-bulan spesial yang ada di tahun baru Hijriah. Yang memang banyak orang nggak ngeh nih Mas sebenarnya. Nah, mungkin yang menjadi sorotan adalah banyak broadcast ataupun pesan-pesan yang muncul amalan-amalan khusus ketika tahun baru Islam ini beralih gitu, Mah. Sekarang kita lihat sejarah. Jadi ketika kita merayakan tahun baru Hijriah, bukan hanya lihat sejarah, tapi Mamah mengajak anak-anak Mamah nih, yuk kita ambil hikmah. Betul. Yang bisa kita ambil sejarah Rasul dulu 14 abad yang lampau, kita terapkan dalam hidup kita saat ini. Contoh, misalnya pengorbanan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, dia senang luar biasa. Dia datang kepada Abu Bakar, saya diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, tapi perlu teman. Saya mengajak engkau wahai Abu Bakar menemani saya. Abu Bakar saking senangnya dipilih menemani hijrah, nangis. Langsung dia pergi ke pasar, membeli 2 ekor unta. Ya Rasulullah, ini 1 unta untukmu, 1 untukku. Rasul nanya, berapa harga unta untukku? Abu Bakar bilang, ini hadiah, kita akan bersahabat. Rasul memaksa bayar harga unta tadi. Pelajaran apa yang kita ambil? Hikmahnya apa? Bahwa hidup di alam dunia adalah perjuangan perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak akan berhasil. Apalagi makna sahabat. Sahabat itu saling. Kalau ada yang mengaku sahabat, tiap makan nungguin dibayarin. Naik angkot nungguin dibayarin. Aduh. Beli bakso nungguin dibayarin. Itu bukan sahabat, benalu, nyusahin. Besok jangan diajak lagi. Numpang hidup. Jadi sahabat Ustadz Agung saling. Betul. Kemudian contoh lagi yang lain. Kita lihat dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW akan keluar rumah atas perintah Allah, dia bilang sama Ali, saya diperintahkan oleh Allah sekarang untuk keluar rumah. Kamu lihat ngintip tuh dari bilik Rasulullah, katanya bolong keluarnya. Coba lihat nih keluar. Musyrikin Quraisy yang muda-muda dengan pedang terhunus akan membunuh Rasulullah. Masya Allah. Ali mau gantiin saya. Kenapa? Kan engkau di rumahku, tidur di kamarku, mengenakan selimutku. Buat apa? Mengelabui mereka. Agar kalau mereka ngintip, oh Muhammad masih ada di dalam kamarnya. Nah, artinya mengecoh musuh diperbolehkan. Kata Ali, aku siap ya Rasulullah. Kalau kita, Ustadz Agung, Bedu, dan kalian semua, siapa sih yang mau menggantikan orang yang mau dibunuh? Pasti nggak mau. Betul. Ali mengatakan, saya siap ya Rasulullah. Kalau Rasul meninggal dunia, Islam habis. Ali meninggal dunia, besok lusa ribuan Ali lahir ke alam dunia. Ini artinya kalau seandainya orang yang meninggal itu, kalau dia berjihad karena Allah, namanya tetap dikenang. Kita lihat dalam Ali Imran 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati saat itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki. Beda. Artinya walaupun mati masih berguna. Berbeda, ada orang yang masih hidup tapi dianggap mati. Kita lihat dalam surat Fatir. Wa ma yastabil ahya walal amwat. Apakah sama orang yang hidup dengan mati? Tidak. Artinya Rasul mengajarkan dalam peristiwa hijrah, jadilah kita hidup orang yang bermanfaat. Walaupun sudah mati, ilmu kita masih dipakai oleh orang. Nama kita dikenang orang. Jangan masih hidup dianggap mati. Contoh, ada acara di suatu tempat. Ibu nelpon, wahai ibu ketua panitia, ya siapa ini? Saya si Anu. Kenapa? Tadi ada telepon dari kampung, mertua sakit parah.
Saya mau pergi sekarang, kata ketua panitia. Ibu, jangan pergi sekarang. Siapa yang gantiin ibu? Bingung tuh panitia. Nanti habis acara kami antarkan. Artinya orang yang nelpon, orang yang berguna, ditunggu oleh orang banyak. Dibutuhkan. Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya si Anu. Maaf ya Bu, tadi subuh ditelepon dari kampung. Mertua sakit parah, akan pulang. Oh nggak apa-apa Ibu, silahkan. Nggak apa-apa, doain saya ya. Mudah-mudahan saya berjalan dengan baik. Salam buat keluarga. Artinya dia tidak bermakna. Hidup jadi orang yang berguna buat orang lain. Itu yang dikehendaki dalam peristiwa hijrah. Kemudian apa lagi? Saya ambil contoh. Ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar ada di Gua Sur. Mereka akan hijrah. Kan kita tahu dalam sejarah. Ya. Depannya bolong, atasnya bolong. Bolong. Ada kaki. Karena Rasulullah itu mereka tahu bahwa itu adalah Ali. Mereka ngejar. Di antaranya sampai di Gua Sur. Kaki-kaki orang yang menghunus penang akan membunuh Nabi. Kelihatan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Lihat kaki mereka. Kalau mereka nengok aja, pasti kita akan mati terbunuh. Mati. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Artinya apa? Kalau perintah Allah datang, kerjakan dengan niat libtigo imardotillah, Allah pasti akan menjaga kita. Jadi jangan takut dengan siapapun selama kita mengerjakan perintah Allah. Masya Allah. Makanya kita itu harus terus yang Allah perintahkan kerjakan. Orang ngomong apa yang ada urusan. Jadi ketawakalan itu yang dibutuhkan oleh Allah. Kemudian, Mama ambil contoh. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Allah memerintahkan. Ya. Siapkanlah kuda-kudamu dan tentaramu yang kuat untuk berperang. Dalam Al-Anfal ayat 60. Ternyata 6 bulan kemudian ketika akan terjadi perang Badar. Masya Allah, umat Islam jumlahnya sedikit. Musyrikin Quraisy 1000 lebih, mereka cuma 300 orang. Artinya 1 orang berbanding 3,5. 3,5. Persiapan makanan kurang. Persiapan kuda-kuda juga tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Persenjataan juga kekuatan mereka. Rasul tuh berusaha dikumpulkan para sahabat. Wahai para sahabat, nanti kalau perang terjadi, jumlah kita sekian, jumlah musuh sekian, perbekalan kita sekian, perbekalan mereka luar biasa. Kuda kita, kemudian senjata kita sekian, kuda mereka, unta mereka, senjata mereka luar biasa hebat. Mereka muda-muda perkasa, kita banyak yang tua dalam sejarah dikatakan. Udah pada beruban. Bagaimana usaha beliau? Saya perintahkan kalian yang sudah beruban, warnai rambut kalian, biar kelihatan muda. Betul, biar takut begitu. Biar takut, masih muda gagah perkasa. Satu, usaha. Yang kedua berdoa. Rasul pun berdoa, ya Allah, kalau seandainya peperangan dimenangkan oleh musyrikin Quraisy, habis Islam. Tapi kalau seandainya kami umat Islam menang, insya Allah sampai kapanpun Islam tetap akan jaya. Aku bermohon pertolongan darimu. Ketika perang Badar berkecamuk, Allah kirimkan para malaikat di surganya Allah. Dengan senjata yang sangat canggih, maka apa yang terjadi? Musuh melihat tentara Islam banyak, senjata yang sangat canggih, sejarah mengabarkan peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Artinya ketika kita masuk tahun baru Hijriah, kobarkan semangat kita, usaha kita, doa kita perbanyak kepada Allah. Itu hikmah yang kita ambil. Nah ini ada yang menarik ini, Bedu sama Zahra. Jadi kalau kita perhatikan peristiwa daripada hijrah, itu kan diawali dengan peristiwa yang sangat berat yang tidak mungkin orang sekarang ini mampu mengalaminya. Lantas bagaimanakah menerjemahkan esensi daripada hijrah pada dunia kekinian, di mana anak-anak muda itu sekarang diharapkan pada banyak pilihan media sosial dan sebagainya. Hijrah dalam bentuk apa sebaiknya ini, Ma? Termasuk tadi Ustadz Agung bilang ada anak muda. Ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq ada di Gua Thur, sejarah mengabarkan yang suka nganterin makanan Asma, putrinya Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah. Beliau yang bahkan makanan tiap waktunya makan. Artinya perempuan remaja pun harus berkiprah menegakkan akidah yang benar. Dengan mengenakan pakaian yang baik, yang islami, akhlak yang baik, sikap yang baik, ibadah yang baik, menghormati orang tua yang baik, bekerja dengan baik karena Allah. Contoh yang lain. Yang selalu ngontrol ngasih kabar itu Abdullah, putranya Abu Bakar, seorang pemuda yang gagah perkasa. Apa maksudnya?
Pemuda pun harus berjuang, bergerak, jangan hanya orang tua. Memberikan kabar ini baik, ini buruk, harusnya begini, itu contoh, ambil hikmah buat kita. Contoh lagi. Kan Ali bin Abi Thalib tuh orang muda yang oleh Rasul disuruh menggantikan beliau tidur di tempat tidur. Artinya seorang remaja, seorang pemuda jangan takut dengan godaan setan, jangan takut dengan musuh yang tidak sesuai dengan akidah kita, yang menghancurkan kita, tapi tetap niatnya hanya karena Allah. Sekarang yuk kita kobarkan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita, kita menegakkan akidah Islam yang benar. Kalau ada orang akan menghancurkan Islam, kita serang beramai-ramai. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna hijrah. Mas Agung, Ustadz Agung, Mas Bedu, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah, jamaah tentunya jangan kemana-mana, masih di spesial Tahun Baru Islam 1443 Hijriah di rumah Mama Dede.